Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Walimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Insyaallah kita masih membahas tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang ke-15 ya, masih tentang kesombongan ya, orang yang sombong, orang yang berbangga diri, orang yang angkuh ya, dan seterusnya. Yang semisal ya. Orang yang sombong atau sifat kesombongan ini merupakan ya sifat yang mencontoh kepada iblis laknatullah. Hakikatnya makhluk tidak bisa atau tidak mempunyai sifat kesombongan. Makhluk itu seperti kita, jin, manusia, ya, itu tidak layak untuk berbuat kesombongan, tidak pantas, ya. Maka siapa saja yang berbuat kesombongan, maka dia telah mencontoh, meniru iblis laknatullah, ya. Karena sifat kesombongan hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang berhak untuk sombong. Adapun makhluknya, mau jin, mau manusia, manusia pun mau pejabat, mau siapa saja, maka tidak layak, tidak pantas untuk menyombongkan diri. Karena hakikatnya sifat kesombongan itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Iblis mencontohkan, ya, mencontohkan bagaimana sombong, ya, sehingga apa? Manusia pun mencontoh ikut-ikutan. Karena hakikatnya manusia tidak berhak, ya. Maka di sini dalam ya bagian yang keberapa ini ya, Rasulullah SAW menjelaskan ya tentang sifat kesombongan, ya. Besok kelak pada hari kiamat orang-orang yang sombong ya di dunia mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertemu dengan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Ya. Padahal ketika di akhirat yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah, kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Tapi bagi orang-orang yang sombong sewaktu di dunia, besok ketika bertemu dengan Allah, Allah bukan sayang. Allah bukan malah menyayangi, mengasihani, tapi malah apa? Allah murka kepadanya. Padahal di waktu-waktu tersebut kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin ya yahtalu fi misyatihi wa yata'adzama fi nafsihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Ya, dalam hadis ya Bulughul Maram, kalian juga sudah hafal nih ya kelas 8. Ma min rajulin, tidaklah dari seorang laki-laki, yakhtalu fi misyatihi, yang dia berjalan dengan penuh kecongkakan, yakhtal, congkak ya. Orang sombong itu dari jalannya sudah kelihatan ya. Wa yata'adzamu fi nafsihi, dan dia membesar-besarkan dirinya. Membesar-besarkan berarti apa? Menyombongkan. Ini kalau nggak ada saya nggak berhasil, ini kalau nggak ada saya nggak berhasil, ini kalau nggak ada saya. Loh, merasa paling berjasa ini nggak boleh. Ini sifat iblis. Ya, merasa yang paling pandai, merasa yang paling ini, merasa yang paling berjasa. Kalau nggak ada saya ini nggak bisa. Kalau nggak, loh, bukannya apa? Kalau bukan karunia Allah tidak akan terjadi kan gitu. Loh, ini seperti iblis, ya.
Maka jangan sampai kita berlindung dari godaan syaitan. Ya. Karena banyak orang yang merasa saya yang paling berjasa. Loh, karunia Allah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mendapatkan karunia Allah, kita bukan apa-apa dan kita tidak bisa jadi apa? Ya. Jadi jangan sombong, ingat ini dari Allah. Jangan seperti Qarun, jangan seperti Fir'aun. Illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kecuali dia akan bertemu dengan Allah sedang Allah murka kepadanya. Ya, sedang Allah murka kepadanya. Ya. Harusnya ketika hari kiamat kita membutuhkan pertolongan kasih sayang dari Allah, rahmatnya, malah ketika orang-orang yang sombong sewaktu di dunia, mereka ketika bertemu dengan Allah di akhirat, mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah, ya, bahaya sekali, ya. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Oh, ini ya, ada 3 orang, ya, yang pertama kali masuk neraka. Amirun mutasallid wa ghaniyun la yu'addi zakah wa faqirun fakhur. Wa faqirun fakhur, ya. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadisnya hadis yang sahih, ini ya. Ada 3 golongan orang yang pertama kali akan masuk surga. Coba ya. Pertama kali masuk surga enak ya. Lah ini pertama kali masuk neraka. Ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Siapa itu? Amirun mutasallid. Yaitu penguasa yang bengis lagi zalim. Ya. Penguasa yang bengis lagi zalim. Ini seperti siapa contohnya? Fir'aun. Ini penguasa zalim, ya. Namrud, ya. Raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, presiden-presiden yang zalim kepada rakyat. Ya. Pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, ya, yang mereka zalim kepada rakyatnya, mereka besok akan pertama kali masuk neraka. Kalau pertama kali masuk surga enak, ya. Pertama kali masuk apa misalkan yang nikmat, restoran, wah enak makan. Tapi yang pertama kali masuk neraka, yang pertama siapa? Amirun mutasallid. Para pemimpin, para penguasa, para pejabat, para raja-raja yang mereka punya tanggung jawab untuk mengemban amanah rakyat, lalu mereka apa? Zalim dengan kebijakannya kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Maka apa? Mereka akan masuk pertama kali kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian apa? Wa ghaniyun la yu'addi zakah. Orang kaya yang tidak mau menunaikan zakat. Di sini yang dimaksud bukan zakat fitrah. Zakat fitrah jelas, apalagi zakat fitrah lebih kecil. Ya, hanya 3 kilo setiap orang. Rata-rata orang mampu. Tapi yang dimaksud adalah orang kaya yang tidak menunaikan zakat mal. Zakat apa? Zakat mal, zakat harta. Ya, karena banyak orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat malnya atau orang-orang kaya yang belum paham. Loh, harusnya kalau yang belum paham zakat mal, bagaimana cara mengeluarkannya, ya dia bertanya kepada ahli ilmu, bertanya. Pak Ustadz, ini gimana ya cara mengeluarkan zakat mal? Ada tata caranya, tidak asal sembarangan. Ya. Maka orang kaya yang dia tidak menunaikan zakat hartanya, zakat harta simpanannya, ya, punya peternakan banyak, hewannya sapi ada 100, kambing, itu harus mengeluarkan zakatnya. Ya, pertanian, ya, harus sekian ton, ada batasannya, ya, harus mengeluarkan zakat. Maka orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya sewaktu di dunia, maka apa?
besok dia juga akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Jadi yang pertama, para pemimpin, penguasa yang zalim kepada rakyatnya. Yang kedua, orang kaya yang tidak mau menunaikan zakatnya. Kemudian yang ketiga, wa fakirun fakhur, orang yang fakir miskin lagi sombong. Aduh, bahaya ini. Ya, kehinaan yang berlipat-lipat. Sudah fakir miskin sombong. Bagaimana mungkin? Ya, padahal rata-rata orang sombong itu orang kaya. Nah, kenapa? Karena punya uang, punya kewenangan, para pejabat pemimpin sombong ya mungkin karena kita punya kewenangan, punya harta, punya ini bisa. Tetapi orang miskin sombong, waduh, ini kehinaan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ya, orang yang ya bukan hanya orang, maksudnya orang miskin sombong, ya orang kaya juga tidak boleh sombong, tidak boleh. Apalagi miskin sombong, ini bahaya. Orang kaya sombong saja tidak boleh, apalagi orang miskin kok sombong. Ini bahaya, naudzubillah. Ya, dan ini banyak terjadi. Orang yang tidak punya dinasehati untuk sholat nggak mau, ya. Orang yang nggak punya dinasehati untuk ayo kita ibadah kepada Allah, lah urusi awaknya dewek-dewek saja. Naudzubillah, ya. Ini tidak boleh, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, di sini ditutup dengan hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Ya, rawahu Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Ini bahaya sekali ini. Nauzubillah. Kita berlindung, ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Rasulullah menggunakan kalimat biji sawi menunjukkan biji yang paling kecil. Ada sedikit, ya. Ketika ada seberat biji sawi kesombongan dalam hati kita, maka apa kata Nabi? Lan yadkhulal jannah. Tidak akan masuk surga. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kesombongan. Kenapa? Sifat kesombongan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk-makhluknya menyematkan, menggunakan kesombongan kepada dirinya sendiri. Ya, maka kita terus-menerus melatih diri kita untuk kita senantiasa tawadhu, rendah hati, ya, tidak sombong, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita besok lanjut pada ya dosa besar yang ke-16, kesaksian palsu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.